Sedang bersusah hati, air matamu berlinang, mas intanmu terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang susah, merintih dan berdoa. Kulihat ibu pertiwi, sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, mas intanmu terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang susah, merintih dan berdoa. Kini ibu sedang susah, merintih dan berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tribuners, apa kabar kalian hari ini di hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021. Wah, sudah akhir bulan Agustus aja ya. Tapi masih punya semangat Agustus dong ya. Apalagi Agustus ini melekat dengan hari kemerdekaan. Seperti videonya tadi, masih banget menyimpan rasa hari kemerdekaan di bulan Agustus ini. Nah Tribuners mungkin kaget ya, di poster yang udah kalian lihat, hostnya ini Mas Daniel. Jadi perempuan Mas Danielnya. Enggak. Mas Daniel nggak operasi. Kebetulan beliau lagi nggak bisa hadir. Akhirnya saya gantikan. Perkenalkan sebelumnya saya Nia. Dan kita akan melakukan webinar live Facebook dan YouTube dari studio tribunjabar.id. Nah hari ini kita punya acara talk show yang seperti biasa setiap hari Selasa, yaitu Coffee Morning. Dan hari ini kita akan membahas tentang tema di bidang jasa pariwisata, bisa dibilang, dan perhotelan tentu saja. Hari ini kita akan membahas atau memiliki narasumber dari Waringin Hospitality dengan judul Strategi Waringin Hospitality Menghadapi Pandemi COVID-19 di tahun 2021 sampai nanti 2022. Dan tentu saja kita punya narasumber yang telah hadir hari ini yang sudah cantik sekali, yaitu Ibu Metian Harahap sebagai Corporate Director of Marketing Waringin Hospitality Hotel Group. Halo Ibu, selamat pagi. Halo Mbak Nia, selamat pagi Mbak. Apa kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat Mbak, Alhamdulillah. Mbak Nia juga ya, dengan tim di sana ya? Alhamdulillah sehat, harus tetap semangat ya walaupun kita masih di tengah-tengah pandemi COVID-19 ya. Betul. Untuk Ibu sendiri nih WFO atau WFH nih? Kita sudah kembali bekerja. Kita sudah kembali bekerja walaupun memang kondisinya tidak 100% yang harus masuk. Kami harus menjaga kesehatan juga, Ya, tapi kami harus berjuang segera agar industri perhotelannya bisa bangkit gitu.
Iya betul banget ya, karena berbagai lini nih dari bidang apapun sebenarnya karena dampak banget dari COVID-19 ini Sangat. ya. Betul, Bener betul. banget. Nah sebelum kita membahas lagi tentang sesuai dengan tema hari ini ya, strategi dari Waringin Hospitality ini dalam menghadapi pandemi COVID-19, saya mau nanya dulu nih, mungkin dari Tribuner sendiri gitu ya, baru mendengar tentang Waringin Hospitality atau mungkin yang sudah ada mendengar dan penasaran nih, sejarah sendiri dari Waringin Hospitality gitu Bu, boleh dijelaskan sejarahnya Bu? Uh, jadi makasih ya Mbak Nia, kita punya kesempatan buat bicara dengan Tribuners ya untuk memperkenalkan Waringin Hospitality. Sebenarnya Waringin Hospitality ini awalnya adalah perusahaan kontraktor awalnya, tapi setelah berkembang, foundernya kita berpikir kalau kita bangunin hotel terus buat klien kita, kenapa nggak kita coba juga develop hotel kita sendiri dengan brand kita sendiri, our founder seperti itu, apa namanya. Lalu setelah itu kami mulai di tahun 2010, tahun 2010 diawali dengan hotel bintang 2 Mbak, itu di Hotel Mangga Besar 120, tepatnya di depan rumah sakit Husada. Mungkin dulu owner kami berpikir bahwa keberadaan hotel di dekat rumah sakit itu punya potensi sangat besar karena ada kebutuhan untuk bermalam ya. Dan di Mangga Besar juga dari sejarahnya juga itu adalah tempat perdagangan zamannya Belanda dulu ya, perdagangan aktivitasnya sangat padat di situ. Nah, potensi itu yang kami lihat, owner kami lihat bahwa ini bisa dibikin hotel di Mangga Besar 120 itu, dan hotelnya memang tidak terlalu besar, tapi di situ cikal bakal dari semua hotel Waringin Hospitality. Kami sudah hampir memiliki 28 hotel, dan kami juga alhamdulillah memiliki 2 brand. Awalnya adalah Hotel 88 dan kemudian Luminar Hotel. Sekarang di saat pandemik juga kami launching yang namanya Luminar Signature yang nanti akan ada di Sumeneb. Dan ya kami bersyukur bahwa proses perjalanannya memang tidaklah mudah, tapi kami dengan optimis dengan tim Waringin semuanya bekerja dengan solid sehingga bisa terus mengembangkan brand-brand yang ada di Waringin Hospitality. Kayak gitu Mbak Nia. Oke, berarti Waringin Hospitality Group Hotel ini sudah berdiri dari tahun 2010 ya, awalnya dari cuma kontraktor aja. Mungkin yang bersangkutan gitu ya, yang punya kontraktornya daripada ngebangunin hotel buat orang, buat diri sendiri, kenapa enggak gitu ya Bu ya? Iya betul. Iya. Visioner tahun 2010 juga mungkin belum terlalu banyak hotel juga mungkin ya. Betul. Iya, jadi itu menjadi sebuah kesempatan besar. Nah, kalau misalnya boleh di total-total nih ya, tadi kan ada 28 hotel dari Waringin Hospitality sendiri ya. Kalau boleh tahu, itu di titik mana aja, di kota mana aja sudah tersebar dari hotel grup ini, Bu? Ya, alhamdulillah ya, kita memang besarnya tuh di Jakarta, Mbak. Banyaknya tuh kami hotelnya di Jakarta, Surabaya, karena kalau kita lihat dari sisi apa namanya industri, memang Jakarta, Surabaya itu sangat berkembang sekali. Di situ kita ada Hotel 88 dan Luminar. Kita ada di Sidoarjo, kita akan ada di Sumeneb, nanti Luminar Signature, kita ada di Tanjung Selor. Kita sudah ada 2 di Jambi, 1 resort, satunya hotel bisnis. Lalu kita juga akan terus berkembang di Bogor. Bogor kita tuh nanti akan ada 2, akan lagi. Saat ini memang skupnya masih untuk Jakarta, Surabaya, Sumateranya ada di Jambi, Kalimantannya ada di Tanjung Selor, dan nanti akan ada di Batu Licin. Saat ini tim development kami itu terus berkembang dan terus menjajaki investor-investor yang akan bergabung dengan Waringin Hospitality. Oh begitu ya, berarti awalnya memang dibangun di kota-kota besar dulu ya? Ya, untuk Bandung kita juga ada. Bandung juga ada ya, yang Hotel 88 ya, itu ya? 88 Alun-Alun dan Hotel 88 Kopo. Iya betul ya, saya sering lewat juga, sering lihat juga gitu ya, jadi memang kayaknya mampir. Iya mampir pasti ada bocornya nggak Bu? Oke, Ibu, tadi kita Ibu sudah menjelaskan sejarah dari Waringin Hospitality, lalu ada jumlahnya berapa, awal mulanya bagaimana. Nah, sekarang kita masuk ke pandemi COVID-19 ya.
Semua lini jasa perusahaan itu terkena dampaknya sekali di pandemi COVID-19, apalagi perhotelan ya. Saya dengar cerita perhotelan harus tutup dari awal mula COVID-19 gitu ya. Even sudah dibolehkan buka tetap aja gitu ya, okupansinya itu harus dikurangi, banyak juga orang yang masih takut. Nah, bagaimana dengan hotel-hotel dari Waringin Hospitality ini dalam menghadapi dampak COVID-19 ini, dan apa yang telah dirasakan itu? Ya, makasih Mbak Nia. Kalau kita bicara pandemik, kita nggak ada yang siap buat ngadepin ini. Betul, betul. Semuanya kaget kayaknya Bu ya. Betul, betul. Walaupun kita sudah dengar di Wuhan ada macam-macam, tapi kita nggak yakin akan ke Indonesia. Ternyata memang itu salah banget. Itu salah banget. Dan memang akhirnya kita menghadapi beneran ini kondisi seperti ini. Nah, awalnya itu di bulan Maret ya Mbak, tahun 2020, bahwa kita harus lockdown. Kita harus PSBB dulu namanya. PSBB. Apa yang dilakukan oleh Waringin sebenarnya tuh kita harus bikin, pertama adalah investor kita tenang. Ya, betul. Investor kita kan juga cukup banyak ya Mbak, bahwa kita membuat investor kita untuk tenang, bergabung dengan kita sampaikan konsep bisnis kita seperti apa untuk menghadapi ini. Karena otomatis timnya Waringin langsung melakukan, kalau kita bilang tuh rapat maraton lah ya, kondisi seperti ini, lalu kita cari insight apa yang dibutuhkan oleh konsumen saat ini. Kita harus lebih realistis bahwa kita bicara bahwa virus itu nyata dan ada, dan kita nggak tahu gimana caranya, karena kita sangat awam. Sampai saat ini juga kita masih harus tetap melakukan prokes dengan ketat. Dan pertama adalah kita lakukan secara manajemen, kita lakukan konsep bisnis yang baru yang kita ajukan kepada para investor, agar para investor juga tenang untuk tetap menjalankan roda bisnisnya. Kalau dibilang tutup, juga tidak tutup Mbak sebenarnya untuk perhotelan, tetapi aktivitasnya diminimalkan karena untuk memutus mata rantai virus. Lalu strateginya apa nih yang kita lakukan? Kita gali potensinya bahwa masih banyak sektor industri yang tetap harus bergerak Mbak untuk melayani kebutuhan masyarakat. Pasar itu yang kita bidik. Ya, oil and gas juga yang berhubungan dengan jasa untuk kebutuhan masyarakat. Di situ banyak sekali sebenarnya, ada telekomunikasi, ada kimia, farmasi kayak gitu ya. Lalu juga usaha kesehatan. Nah, kita bidik ke arah sana, dan juga tetap ada kebutuhan dari masyarakat untuk melakukan social life-nya. Ya. Betul, memang pasarnya tidak banyak, tetapi kami harus membangun keoptimisan dari tim kami bahwa masih bisa kita garap pasar-pasar yang niche market ini menjadi pasar potensial. Nggak gampang bicaranya, implementasi ini susah Mbak. Kenapa? Karena kita udah kebiasaan enak nih kan sebenarnya. Iya, betul. Nah, kebiasaan enak, lalu gitu. Kebiasaan enak dalam artian marketnya nggak ada masalah. Tapi untuk menghadapi pandemik ini, itu total sudah merubah kebiasaan manusia. Kebiasaan keluarga. Dari kita sebenarnya lebih gampang bersilaturahmi aja, sekarang kita harus mikirin. Bukan mikirin diri kita aja, tapi kita mikirin keluarga yang kita mau kunjungin. Iya, betul. Ya kan? Kita harus mikirin orang tua kita agar tetap sehat. Nah, kita dibantu dengan apa? Sangat diuntungkan dengan adanya teknologi. Kebayangkan Mbak kalau nggak ada teknologi di masa itu, aduh, kebayang sekali. Nggak bisa silaturahmi. Kebutuhan teknologi sangat besar. Kebutuhan teknologi sudah merubah kebiasaan konsumen juga Mbak. Nah, inilah yang dilihat oleh Waringin Hospitality secara manajemen, bahwa mau tidak mau kita harus go digital semua konsep bisnis kita. Tapi tidak menghilangkan human touch-nya, karena hospitality itu adalah bentuk usaha jasa yang bisa dirasakan oleh konsumennya apabila konsumennya sudah visit ke tempat kita Mbak. Kalau digital kan kita cuma menyampaikan janji kita kan, menyampaikan janji kita kepada konsumen atas produk yang kita jual. Nah, konsumen itu kan harus datang menikmatinya. Nah, kami membentuk tim yang solid di operasional, bahwa kondisi pandemik ini merubah konsumen juga yang untuk menginap di hotel kita, itu di Hotel 88 maupun di Hotel Luminor saat ini prokesnya diperketat. Lalu durasi yang menginap pun kita bagi layernya, karena kan sekarang kita nggak bisa lihat lagi, maksudnya
Kalau kita bicara ada paket isoman nggak, kita nggak jual paket isoman. Tapi kita nggak tahu inisiatif dari konsumen. Iya, betul. Ya kan, Mbak? Karena voucher kita juga melalui online travel agent menjualnya. Dan itu kita benar-benar harus tetap mempunyai komitmen yang baik untuk tetap memberikan yang terbaik kepada konsumen kita siapapun, Mbak. Tetapi caranya kita screening. Kita screening. Jadi ya Mbak Nia, kita tuh harus benar-benar intens berkolaborasi dengan tim operasional karena kita mungkin di back office nggak tahu nih kesulitannya di operasional seperti apa, tapi kita harus dapat insight-nya seperti apa. Yang kalau kita cek ini cuma 1 malam, 2 malam, sampai dengan yang seminggu tuh akan ada zonasi. Dan treatmentnya pun berbeda-beda. Kita akan lakukan screening. Pasti ya kejujuran tuh akan muncul biasanya. Biasanya tim front planner tuh udah tahu bahwa ini kayaknya harus seperti ini. Treatmentnya seperti ini, service yang di-deliver. Yang 1 hari boleh breakfast di bawah misalnya. Yang 5 hari, mohon maaf, breakfastnya kita antar. Oke, jadi kelihatannya dari situ ya. Karena kita harus menjaga diri kita, menjaga tim kita juga sehat, karena mereka juga punya keluarga di rumah. Tapi kita juga harus menjaga konsumen kita semua yang ada di situ sehat. Iya, seperti betul. itu. Dan itu tadi, pandemi merubah semuanya dan merubah cara kita juga bertransaksi. Dan mau tidak mau, suka tidak suka, memang treatmentnya harus berbeda. Mudah-mudahan kita bisa lewatin dengan baik ya, Mbak. Iya. Memang terobosan yang dilakukan oleh Waringin Hospitality untuk melewati masa pandemik ini mungkin dilihat belum terlihat, dalam artian belum terlihat secara optimal, tapi wajib dilakukan. Kami menggunakan platform digital semuanya, Mbak. Jadi kita menjual kamar kami, room kami, ruangan meeting kami, package yang dibutuhkan oleh masyarakat, paket ya, dalam artian gini, ada paket mungkin Mbak ya pengajian, ada paket ibadah bersama untuk semua agama, juga ada untuk ulang tahun, karena ulang tahun itu kan ini namanya ibu-ibu ya, mungkin bisa dirasakan anak umur 1 tahun sampai 5 tahun tuh momennya mahal banget. Keep momennya itu penting. Kalau kita nggak bisa lakukan di rumah, kita bisa lakukan di hotel. Biasanya kalau acara keluarga, kalau di rumah kita susah ngaturnya karena keluarga kan. Susah ngaturnya, nggak enak, sungkan. Tapi kalau di hotel ada yang ngatur, mau tidak mau mereka wajib prokes, Mbak. Iya, betul ya. Dan jadi yang tadinya mungkin uang kita nggak nurut ya, tante kita mungkin nggak ngikutin omongannya kita, tapi kalau di hotel mau nggak mau, suka nggak suka, om kita, orang tua kita wajib prokes. Nah, berarti kan happiness-nya kan ada ya. Iya, betul. Tanpa harus merasa diatur sama yang lebih kecil. Iya. Kayak gitu. Nah, itu yang saya rasakan, ternyata masih tetap ada, masih kita harus optimis bahwa kita makhluk sosial yang masih tetap terus berinteraksi dengan satu sama lainnya. Kayak gini nih Mbak, biasanya kan kita kalau live kan ke studio atau kita live datang gitu ya. Iya, betul. Ternyata teknologi juga membantu. Tapi karena kita ada unsur institusi nih. Tapi kalau yang namanya family, tidak bisa dipungkiri bahwa kedekatan itu sudah terbentuk kan. Kita tetap kangen nih buat deket-deketan nih sama yang lain nih, sama keluarga kita ya. Di hotel tempatnya sih Mbak sebenarnya. Iya gitu ya. Semuanya terjamin prokes, dan kami juga sadari bahwa secara perekonomian juga belum membaik. Kami juga memberikan paket-paket yang sangat spesial, Mbak, affordable. Dalam artian kita tidak lagi bicara paket nilainya sekian, tetapi kita tanya konsumen mau dibikinnya seperti apa dengan dananya berapa, kayak gitu Mbak. Jadi paketnya on budget gitu ya? Ya, kita bikin on budget, dan juga kita sadari juga kayak social life itu kebutuhan perkawinan, pernikahan. Kita sudah tidak lagi bikin paket yang mahal-mahal untuk perkawinan, enggak lah Mbak. Kita tuh punya konsep tak perlu mahal menuju halal. Iya betul banget ya, bener banget nih. Ya, karena saya merasakan ya di pandemi ini saya nikah cuma di KUA aja. Kan? Iya betul. Karena tapi kan momen wajib ada ya. Iya betul. Ya, gitu loh. Kami memang di unit-unit hotel kami mencoba melakukan pendekatan kepada KUA untuk mereka bisa melakukan pernikahan di unit hotel kami dengan prokes yang ketat Mbak, terus terang. Karena kan belum boleh ya Mbak untuk betul.
gitu ya. Tetapi kita bikin momennya memorable gitu loh Mbak. Iya betul ya, Bahwa sebenarnya intimate aja ya, pernikahan tuh kan nah, lebih ke intimate betul, aja sebenarnya. Apalagi sekarang kan pemerintah betul. hanya untuk 30 orang, masih tetap 30 Iya, orang ya. betul. Kita 10 aja kita oke kok Mbak. Oh gitu 10 ya. orang aja kita lakukan. Karena mereka bisa lakukan di unit kita atau ya Mbak, kita juga punya campaign sebenarnya. Kalau yang serius nih buat pasangan muda ya. Kalau yang serius buat dengan pasangannya yang perempuan gitu ya, yang cowok nih ya kasih kan cewek nggak mungkin duluan kan. Buat yang cowok-cowok ya Tribuners yang kita mau kasih insight ya, kalau mau serius tuh bentuknya bukan mengatakan dengan coklat atau bunga lagi, tapi betul. kasih voucher venue. Jadi kita tuh mengeluarkan voucher venue yang mana itu adalah voucher venue nilainya nggak terlalu mahal Mbak. Ada yang 1.500.000, ada yang 3 juta, ada yang 2.500.000. Itu kita keluarkan voucher venue itu kalau kita kasih misalnya ya Mbak, ini cuma insight buat pasangan muda Tribuners, bisa kasih ke pasangannya, dia pasti bingung apa sih voucher venue ini, sebenarnya voucher buat lamaran sebenarnya. Oh Jadi gitu, buat lamaran. mohon maaf kita nggak kasih bunga, kita nggak kasih coklat, tapi ini saya kasih kepastian pertemuan keluarga gitu. Nah itu kayaknya lebih penting ya daripada coklat, bunga atau gimana, itu bisa basi ya, bunga bisa layu gitu ya. Sekarang biasanya kalau mau ngelamar will you marry me itu bukan pakai bunga lagi, tapi ini udah aja voucher gitu kan ya. Ini udah ntar aku ngelamar di sini gitu, langsung udah ada gitu ya. Itu kayak lebih otomatis dijamin pasangan perempuannya meleleh. Wah ini pasti serius. Melting. Wah ini benar serius nih gitu, ini bukan buat ya. Habis kasih voucher venue ya boleh kasih bunga, kasih coklat, tapi ya nomor 1 voucher venue dulu. Iya betul, karena itu benar nomor 1 ya. Sekarang udah ngasih coklat, udah ngasih bunga, tapi bingung ini acaranya mau di mana, kan sama aja bohong ya sebenarnya ya. Bener Mbak Nia. Ini saya kasih insight. Nah sebenarnya kita melakukan hal ini sebenarnya tujuannya untuk lebih terplanning, karena kondisi pandemi ini mau tidak mau apapun kita harus well plan agar semuanya bagus, semuanya sehat dan semuanya lancar. Kita juga melihat bahwa dengan pandemik ini banyak yang juga mau tidak mau kita merasa kayak kita sendiri, saya sendiri banyak kehilangan dalam artian ada keluarga yang meninggal gitu ya. Tadinya kita nggak kenal, ternyata yang terdekat dari keluarga kita juga tidak bisa bertahan menghadapi pandemi ini. Nah, otomatis kan kita juga akan ada perkumpulan keluarga, mau tidak mau ya Mbak. Maksudnya kita saling menguatkan. Kalau sedih udah pasti sedih banget. Kalau dibilang sabar, kita berjuang nih buat sabar, ya kan? Betul. Kami juga memberikan alternatif ya buat keluarga yang ingin berkumpul untuk prokes ya, menggunakan unit hotel kami di Luminor Hotel dan juga di Hotel 88. Karena memang kayak kami di Bandung kita punya 2 Hotel 88 Koko dan Alun-Alun. Tapi kalau kita pengen tahu lebih banyak lagi karena kita tadi sudah bicara kita akan kalau website itu sebenarnya bukan barang baru lah saat ini sebenarnya. Tapi sekarang website itu fungsional sekali untuk kita bisa berinteraksi, mempermudah konsumen kita bertransaksi dengan kita. Kalau kita dengan investor Mbak, kita punya website Waringin Hospitality. Investor bisa tanya apapun bagaimana caranya untuk bergabung dengan Waringin Hospitality. Apa saja, lalu nanti tim kami, tim development business development akan dengan senang hati memberikan penjelasan bagaimana investasinya, kapan balik modalnya, apabila menggunakan brand kami Mbak Nia. Dan kalau misalnya kita juga ingin menggunakan voucher kamar kami, baik itu di Hotel 88, itu bisa masuk ke hotel88.co.id, itu dipermudah sekali bagaimana caranya mencari produk yang terbaik harganya. Juga di Luminor kita bisa masuk ke luminorhotel.com. Di situ banyak sekali penawaran-penawaran menarik dari kamar dan ruangan meeting. Gitu loh Mbak Nia. Jadi memang kami ingin mempermudah semua konsumen kami bertransaksi, dan kami ingin terus terang industri perhotelan ini segera bangkit ya Mbak. Karena kami juga memikirkan tim kami juga harus tetap bekerja, berkreasi dan berinovasi gitu loh Mbak.
Iya, karena Kayak gitu. dari mulainya ada pandemi COVID-19 ini, sebesar kayak hotel-hotel di Bali pun sebenarnya banyak yang kolaps ya Bu ya. Betul Mbak. Ya Ya, alhamdulillahnya karena Waringin Hospitality ini masih bertahan semua hotelnya. terus terang ini berkat kerja tim yang Ya ada di pasti. Waringin sih Mbak. Terus doanya mereka juga coba kenceng ya. Dan kami memang bersyukur banget ya Mbak sebenarnya. Kalau misalnya pandemik ini di bulan Mei kemarin tuh Mbak, Hmm. kita udah launching beberapa hotel sebenarnya. Mbak. Kita bersyukur banget. Di bulan Mei kita launching hotel 88 Blok M Mbak. Dan Oke. itu lagi pandemik prokes ketat. Lalu juga di bulan Juli kami launching juga Rumah Kito by WH. Jadi memang kita pahami bahwa kondisi ekonomi belum membaik, beberapa mungkin investor masih dengan kondisi bahwa kembali lagi kepada budgetnya para investor juga. Iya. Kita kan banyak pilihan ya Mbak kalau mau pakai hotel 88, Iya. proposalnya seperti ini, konsep bisnisnya seperti ini, Luminor proposal dan konsep bisnisnya seperti ini berbeda. Tetapi kalau misalnya investor sudah punya mereknya sendiri atau brandnya sendiri, kita dengan senang hati menggunakan brand mereka, tetapi ada informasi by Waringin. Jadi Oke. kalau misalnya bulan Juli kemarin kita ada Rumah Kito Resort, itu salah satu resort yang sudah ada di Jambi, bergabung dengan Waringin bulan Juli kemarin kita launching, itu Rumah Kito by WH Mbak. Jadi semua konsep bisnisnya, servis yang di-delivery kepada konsumen itu udah konsepnya adalah Waringin Mbak. Oke, Dan ya. memang Waringin ini mungkin ya para investor juga bisa lebih nyaman, mudah-mudahan lebih nyaman bergabung dengan kami karena dari jaringan hotel kami itu 50% adalah hotel kami sendiri. Jadi Oke. komitmennya itu tinggi sekali Mbak. Iya betul. Mungkin berbedanya kalau misalnya brand yang nggak punya properti, ya mungkin memang mereka punya standar, tapi ya bukan menjelekkan, tetapi ada plus minus dalam artian kalau yang memiliki propertinya sendiri itu dia harus benar-benar menjaga kualitas dan mutunya baik. Iya, Seperti itu. betul banget. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang melenceng dari yang join dengan kita, itu kita harus benar-benar jaga ketat karena akan berdampak kepada properti milik kita sendiri. Seperti itu Mbak. Iya sebenarnya. betul ya. Betul. Dan nanti insya Allah di bulan Desember akan ada lagi juga kita akan launching, mudah-mudahan berjalan lancar. Itu The Village Resort by Waringin Hospitality di Kadamaian ya. Nah itu di daerah Bogor. Itu lumayan menyenangkan resortnya buat kita refresh ya, maksudnya refreshing ya. Dan ini saat ini sedang on proses dari tim kami agar bisa masuk target di bulan Desember kita bisa launching Mbak. Kayak gitu, Mbak. Berarti memang pandemi ini tuh membuat dari Waringin Hospital itu tuh bikin banyak sekali strategi dilihat dari peluang-peluang yang bisa diambil gitu ya Bu ya berarti ya, dan bisa menguntungkan untuk banyak orang juga. Nah, sekarang Ibu kita masuk lagi sepertinya kayaknya kita ini gitu ya, netizen ini karena udah selalu PPKM, PSBB, lockdown dan lain-lain tuh kayaknya di rumah terus itu sangat bosan dan jadinya pengen staycation tapi masih punya rasa takut gitu ya. Let's say pengen di hotel gitu. Tapi takut tentang prokesnya, kebersihannya gitu ya. Nah ini gimana nih Bu untuk meyakinkan para netizen nih ya, termasuk kita Tribuners ini untuk nggak usah, tenang aja. Nah dari Waringin Hospitality ini tuh sendiri gitu, bagaimana menghadapinya Bu? Ya terus terang ya Mbak, kalau untuk prokes dan kesehatan itu sebenarnya dari pandemi awal itu sudah merupakan isu utama. Iya betul. Karena yang pertama nih malah justru kita jaga banget karyawan kita. Jaga banget agar mereka sehat. Kalau mereka sehat, berarti mereka bisa mendeliver service yang baik untuk konsumen kita. Iya. Lalu kita ada sertifikasi kan, Mbak? Oh iya betul. Pemerintah tuh menjalankan CHSE itu sangat membantu kita. Jadi pemerintah itu khususnya untuk Departemen Pariwisata ya pastinya dia melakukan cek ke unit-unit kita, bagaimana proses bisnis yang dilakukan, bagaimana proses servis yang diberikan kepada konsumen. Itu sertifikasi kita alhamdulillah semua sudah ada Mbak. Dan itu dilakukan dengan ketat. Ya. Terlepas dari sertifikasi itu, kami sudah menjadikan satu kebiasaan wajib bagi karyawan kita, semuanya
yang melakukan yang bekerja baik itu di back office maupun di front office, pertama tuh wajib sehat dulu, sehat. Jadi cek suhu wajib. Dia menggunakan sarung tangan untuk F&B dan untuk masker itu 2 lapis itu wajib. Dan jangankan itu Mbak, untuk makan siang pun kita nggak boleh lagi bersama-sama, harus terpisah. Jadi dan jamnya pun juga diatur. Karena kalau kita lakukan itu, sebenarnya kita juga menjaga diri kita. Kita menjaga diri kita, kita juga menjaga konsumen kita menjaga keluarga kita. Jadi kami sih berharap bahwa tamu-tamu yang akan menggunakan brand kita atau hotel kita, Hotel 88 dan Hotel Lumiere Hotel ini, itu merasa nyaman dan aman dan kita pastikan bahwa prokes itu benar-benar kita implementasikan dengan ketat di unit kita. Seperti itu Mbak. Tuh, berarti ya buat Tribuners nggak usah khawatir nih kalau misalnya mau nginep di Hotel 88 di Kota Bandung tuh sekarang udah aman banget gitu ya. Seperti yang tadi Ibu Meti sampaikan juga ternyata sudah mendapatkan sertifikasi dari pemerintah yang CHSE itu ya. Ya Mbak, betul. Itu meliputi apa aja Bu dinilai oleh pemerintahnya Bu kalau boleh nih kita tahu itu dari istilahnya dari A sampai Z Mbak. Dari kebersihan, dari kesehatan para pegawai gitu ya. Dari operation kita juga pada saat kita operation di istilahnya di dapur, sampai dari namanya engineering sampai ke pembuangan, semuanya dari A sampai Z, apa saja yang ada di hotel itu untuk running hotel itu semuanya dicek. Dicek ya. Kalau misalnya kamarnya sudah terpakai nih, apakah juga ada general cleaning gitu, disinfektan kayak gitu-gitu Bu? Itu wajib Mbak. Itu wajib ya. Saat ini menjadi satu kewajiban. Dan tim kami pun yang melakukannya itu juga harus prokes Mbak. Pakai sarung tangan, pakai masker, pakai face shield, karena itu kan sudah digunakan ya. Lalu kita dari sistem laundry kita juga dicek semuanya. Tuh ya, Tribuners, ternyata kalau kalian nginep di beberapa hotel dari Waringin Hospitality ini, ternyata prokesnya udah aman banget, nggak perlu khawatir karena secara higienis, kebersihan gitu ya, pokoknya semuanya udah oke dan keren banget. Nah, Ibu, sekarang kan pemerintah lagi jor-joran banget tentang program vaksinasi. Nah, untuk dari WH sendiri ini ada ikut berkontribusi nggak nih dengan program pemerintah vaksinasi ini, Ibu? Ya. Pastinya iya Mbak, karena pertama karyawan kita semua divaksin, itu wajib ya. Lalu kita juga ngasih yang spesial buat yang sudah divaksin, potongan 50% untuk kamar, juga untuk makanan, dengan mereka menunjukkan sertifikasi vaksin. Harus 2 kali atau kalau sekali juga dapat itu Bu? 1 kali kita juga kasih, 2 kali juga kita kasih. 1 kali itu tujuannya apa? Mereka sudah mau berpartisipasi. Iya betul. Karena kan mereka kalau udah 1 kali nggak mungkin yang nggak kedua. Iya betul kan, ya. Ya kan? Kalaupun mereka nggak lakukan, aduh itu benar-benar sayang sekali menurut saya. Iya betul. Nah itu pun kita lakukan sampai di hotel kami di Popo pun juga kita punya, di sampingnya ada lahan itu ya, kita fasilitasi untuk masyarakat bisa melakukan vaksin di situ. Beberapa hotel kita juga di Surabaya, di Sidoarjo, juga di Jemur Sari, kita bekerja sama dengan pemerintah memberikan venue kita untuk fasilitas vaksin. Oh gitu ya, wah saya sangat mengapresiasi sekali dari Waringin Hospitality, ternyata begitu membantu ya. Kita ingin mensupport semua kegiatan pemerintah, tapi satu hal yang sangat penting sebenarnya Mbak, di saat kita juga dari tahun 2020 sampai 2021 ini Mbak ya, di saat kita juga berjuang untuk kita juga tetap running bisnisnya, Hospitality juga melakukan program CSR ya Mbak ya. Kita cuma ingin sampaikan bahwa mudah-mudahan program berikutnya juga tetap didukung oleh masyarakat. Dan kita tuh terima kasih sama media yang juga mensupport kita. Kita terima kasih dengan konsumen-konsumen kita bahwa kita punya program One for One Indonesia. Itu adalah mungkin kalau bisa masuk ke Instagram kami di Waringin Hospitality itu, kita punya gerakan 1 hari secara bersama-sama kita memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan, dan
kita memberi makanan yang memang membutuhkan, karena dalam artian kita kontak dulu mereka, kita kasih tahu bahwa kita akan memberikan makanan kepada mereka, sehingga tidak mubazir ya Mbak ya. Dan kita lakukan serempak di semua jaringan hotel kita, dan di serempak di jam yang sama, tujuannya agar kita punya spirit bahwa memang kita sedang berjuang, tapi kita juga bantu masyarakat yang juga berjuang untuk hidup, seperti itu Mbak. Nah, jadi One for One Indonesia itu memang kita memberikan nasi bungkus dari klien-klien kita juga, konsumen kita yang belanja tempat kita sisihkan, lalu hasilnya itu kita berikan kepada masyarakat yang membutuhkan dengan kita koordinasikan agar tidak mubazir seperti itu Mbak, kepada asuhan, ya ke masyarakat menengah bawah. Sebelum kita lakukan, kita sampaikan agar mereka juga bisa saving, misalnya mereka juga mau masak, atau jangan dulu, besok kita akan datang lo mau bawa sekian banyak gitu kan. Itu kita lakukan, kemarin kita terakhir kita lakukan udah hampir menyentuh angka 3.000, 2.000 lebih ya Pak. Wow. Saya tahu detailnya. Tetapi kita lakukan serempak, semua unit hotel kita bergerak bersama pada saat itu. Luar biasa sekali ya, berarti Tribuners dari Waringin Hospitality itu nggak cuma hanya membantu program pemerintah di vaksinasi, ternyata juga membantu untuk rakyat-rakyat yang sedang berjuang juga ya, walaupun sebenarnya perhotelan juga berjuang, tapi membantu yang lebih berjuang juga, begitu ya Bu ya? Oke, nah sebelum kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya, kita akan saksikan dulu iklan tayangan dari Waringin Hospitality berikut ini. Let's go! It's time to go, go, go. It's time to go, go, go. Let's go! It's time to go, go, go. Let's go! What you waiting for? Your prayers are already answered. Do you really want it? Ain't got no time to wait. Let's go! Green light, step on the gas, don't let no one pass. Put some pep in your step. Follow me this way. Red light, green light, red light, green light, red light, green light, go!
bisnis, ya kan, di alun-alun. Terus juga istilahnya anak muda nih buat nongkrong, nongkrong maksudnya ya cari inspirasi buat kita apa namanya makan sama teman kita dengan prokes gitu kan, itu juga sangat nyaman gitu ya. Terus dan itu juga di alun-alun juga banyak harga spesial. Sama tadi kalau kita ngomong di Jambi, harganya berapa itu mulai dari 400-an kalau di Jambi. 400 ribuan? Murah yang juga ya? Ya, nggak terlalu mahal tapi udah dapat sesuatu yang bagus gitu loh ya. Iya betul. Tapi Mbak Nia, ini saya juga minta maaf nih karena banyak banget nih ya produk yang mau saya omongin, jadi saya bisa lompat ya dari Jambi ke Bandung. Gak apa-apa, santai. Kita kan ngobrol santai gitu ya, karena antusias gitu loh, banyak banget program, menurut saya emang keren banget di sini dan kita semua wajib tahu banget gitu ya. Oke, tadi nggak mikir terus nih gimana ya caranya nih ya supaya semuanya ke ini gitu ya. Makanya thank you banget sama teman-teman media bahwa kita dikasih kesempatan ngobrol tuh buat kita tuh bahagia banget kita bisa nyampein. Tadi kita kalau saya terusin sedikit ya Mbak ya, di alun-alun itu juga sebenarnya hotelnya mungil, kecil, nyaman dan bisa aksesnya kemana-mana. Itu pun Mbak bisa dipakai buat acara pernikahan Mbak dengan jumlah yang nggak terlalu banyak karena kita punya ruangan meeting yang sangat nyaman. Jadi ruangan meeting terus langsung ke restoran. Nah, aksesnya deket buat kemana-mana. Dan sebenarnya kemarin waktu pandemik alun-alun sangat terasa banget gitu ya. Ya, sekali. Memang iya ditutup semua ya. Saya sampai curhat sama Pak Ridwan Kamil, ini gimana ya waktu talk show kita mau jualannya Pak. Iya benar. Tapi Ridwan Kamil bilangnya, aduh kita semua harus go digital. Ya oke, kita support memang kita sudah pikirkan semua bisnis kita untuk konsumen kita berinteraksi dengan kita untuk lebih mengenal digital. Karena kayak kita ngomong ya Mbak Nia, kita dari ibu rumah tangga yang membantu kita di rumah, support sistem kita itu udah terbiasa dengan kata-kata paket gitu ya. Iya betul. Dari beli yang untuk kebutuhan dapur sampai kebutuhan yang mewah pun juga kita sekarang by digital. Sama dengan halnya dengan perhotelan. Perhotelan mungkin transaksinya saja by digital, tetapi tamunya bisa tetap mengunjungi venue-nya, tempatnya. Kayak gitu Mbak Nia. Tadi kita bicara alun-alun nih Mbak Nia ya. Tapi kita juga punya di Kopo Mbak. Di Kopo pun banyak promo-promo nih. Banyak Mbak. Boleh dijelasin loh, boleh berjualan loh Bu. Makasih. Jadi memang kalau mau ngomongin semua fasilitas hotel kita kayak di Kopo itu lobinya, kita bicara mengenai hotel bintang 2, tapi lobinya hotel Kopo itu enak banget buat nongkrong, enak banget buat ngopi, dan suasananya, atmosfernya di lobi Kopo itu mewah ya Mbak, alhamdulillah. Bukan lagi muji ini tapi menyatakan fakta. Mewah. Looks like-nya kayak bintang 4 karena memang hotelnya nyaman, dan buat bisnis terutama saya sampaikan bahwa banyak sekali klien kita dari FMCG itu ya melakukan nginep di tempat kita juga, kita thank you banget ya, karena mereka tetap harus memonitor perkembangan market tradisional dan modern market mereka. Tempat kita jadi pilihan mereka buat bermalam, juga buat meeting dengan buyers-buyersnya mereka. Itu juga kita sangat appreciate gitu ya, kita bersyukur dengan mereka tuh kita jadi bisa tetap survive Mbak sebenarnya. Lalu juga alhamdulillah juga Kopo jadi tempat pilihan buat wedding. Kita juga punya rooftop di Kopo buat wedding Mbak. Jadi kalau pengen suasana yang berbeda ala-ala Korea ya, karena semua pandemik ini pada nonton drakor itu bisa di mau wedding ala Korea itu juga bisa di Kopo gitu. Kita punya rooftop, tapi memang enaknya memang kalau untuk di rooftop itu suasana senja sih Mbak. Atau pagi itu terasa sekali panasnya ya, tapi kalau senja menjelang malam ya, wah itu bagus banget. Mungkin bisa ide aja sih kalau senja sebelum menuju maghrib udah ada prosesi, setelah itu bisa sholat jamaah bersama. Tapi kan karena outdoor, prokesnya juga kita bikin tuh Mbak. Jadi suasananya nyaman banget gitu.
lebih intimate, apalagi kalau senja itu kan bikin Langitnya bagus banget. jadi gloomy gitu, lebih intimate juga gitu ya, Iya. rasanya di bawah-bawah ambience gitu ya, apalagi kalau senja, karena saya pecinta senja juga gitu ya, sambil ngopi. Iya. Anak zaman sekarang banget ya Bu. Saya juga biar udah lewat itu juga tetap anak zaman sekarang kok. Iya benar ya, pulang kantor lihat senja sambil ngopi gitu ya, kayak langsung wah gitu. Capeknya kebayar. Capeknya kebayar, bener kayak stress relief aja gitu ya, healing gitu. Betul. Oke Ibu, sebelum kita mau closing gitu ya, selesai, bisa nggak Bu dijelaskan kembali dari awal tentang promo-promo ya? Tadi kan ada promo vaksin, wedding gitu ya. Nah untuk promo weddingnya sendiri itu ada paketan on budget juga kah? Atau memang sudah ada paket yang ditentukan dari Hotel 88 ini Bu? Ada Mbak, kalau misalnya kita bicara promo, sebenarnya Tribuners tuh tinggal follow Instagram kita sebenarnya, Waringin Hospitality atau follow Hotel 88, itu banyak Mbak muncul. Biasanya setiap bulan, setiap unit inisiatif bikin promo-promo, baik itu makanan, baik itu kamar, ya Mbak ya. Bisa dicek Hotel 88, lalu ada Luminor, itu akan muncul di Instagram kita. Tetapi yang sudah pasti memangnya melalui web kita Mbak. Oke, websitenya di? Web kita itu hotel88.co.id dan luminorhotel.com. Nah, dua website itu dipantengin ya, bisa dilihat bahwa selalu ada paket, selalu ada harga kamar yang sangat spesial. Dan sebenarnya karena kita bicara digital, Mbak, kita juga punya tim, Mbak. Tim di masing-masing unit itu ada namanya tim sales ya. Tim sales di masing-masing unit itu kita kasih promo code. Jadi promo code itu tim sales itu bisa memberikan kepada klien mereka harga yang lebih spesial lagi. Jadi mungkin Tribuners kalau misalnya terima broadcast message dari tim salesnya kita, selalu ada bannernya kita, banner out choice rate, lalu ada promo code. Nah itu disimpan. Kenapa? Pasti itu kodenya aktif terus dan bisa digunakan untuk transaksi di unit hotel tersebut. Wah, harganya dijamin tersahabat ya, terbaik. Iya, kalau gitu saya mau cari terus sama satu lagi Mbak Nia. Ya gimana? Mbak Nia, yang wedding Mbak. Oh oke, wedding gimana tuh Bu? Kalau yang wedding ini Mbak Nia, jujur aja, kita tuh punya slogan tak perlu mahal menuju halal. Iya betul. Karena memang banyak pasangan muda yang untuk melakukan jenjang pernikahan untuk yang lebih lanjut ya Mbak, itu terkendala dengan biaya ya. Iya betul. Maksudnya, karena kita harus mengakomodir keinginan orang lain, keinginan kita berdua, maksudnya pasangan itu sendiri, tapi kita lebih mengakomodir keinginan orang lain dan itu sebenarnya nggak boleh sebenarnya menurut saya. Tapi karena namanya budaya ya. Tapi kita memberikan solusi kepada pasangan muda yang ingin melakukan wedding atau perkawinan mereka, itu bisa menggunakan budget mereka, datang ke unit kami, kita cari solusinya. Karena kita sampai kita pernah buat package dan saat ini masih ada, cuma 5 juta aja bisa bikin pesta sebenarnya. Oh gitu, di Hotel Waringin Hospitality mana aja atau hanya hotel tertentu? Kalau itu di Hotel 88. Oh, di Hotel 88 ya. Dan di Luminor pasti beda lagi harganya. Kenapa kita bilang 5 juta saja? Sebenarnya sih calon pasangan itu pasti dia akan cek. Nggak mungkin 5 juta tuh buat 200 orang, nggak mungkin juga kan? Iya betul. Kita esensinya apa? Kembali lagi ke tak perlu mahal menuju halal kan Mbak? Iya betul banget. Pasti nanti akan kita sampaikan paketnya apa saja. Tapi Mbak Nia, sebenarnya kalau kita lihat paket itu ternyata rezekinya yang mau jadi pengantin juga ada aja karena mereka punya itikat baik untuk membina rumah tangga kan. Iya betul. Endingnya tuh nggak 5 juta, nanti ada aja yang mereka tambahin gitu. Jadi memang kita memberikan solusi. Jadi yang kami buat hotel kami, Hotel 88, Hotel Luminor, itu konsepnya adalah memberikan solusi kepada konsumen dan juga kita ingin hotel perhotelan juga bangkit dan kita juga ingin tetap bisa melayani yang terbaik kepada konsumen kita, Mbak. Oke, itu ya Tribuners gitu ya. Sebenarnya di masa pandemi ini melakukan pernikahan itu kayaknya menurut saya
enak banget sih, bisa hemat gitu ya. Biasanya membeli 8 bener kan gitu maksudnya, tapi kita lebih dapat intimate-nya gitu loh. Kita hanya kebanyakan kan kita hanya mengundang kerabat terdekat, keluarga apalagi gitu kan ya, sahabat-sahabat terdekat gitu ya. Jadi lebih memang terasa intimate. Dan dari Waringin Hospitality ini ternyata membantu on budget ya. Kalian punya budget berapapun. Nah, kalau misalnya kita mau melakukan pernikahan nih, berarti kan gedungnya itu dapat ya, venue dapat, makanannya pun ada tersedia juga, betul ya, berarti all package ya, nggak perlu khawatir ya. Oke, Ibu Meti, karena kita sudah hampir 1 jam nih bersama-sama, nggak kerasa juga ya. Nggak kerasa. Apalagi saya seneng ngomong nih, aduh. Ih, nggak apa-apa, saya juga seneng ngobrol sih, enak banget nih ngobrol sama Bu Meti nih. Bu Meti, sebelum kita closing acara Coffee Morning hari ini, mungkin ada pertanyaan nih Bu, mungkin tadi ada yang lupa dari Kang Diki Hadian, katanya mau nanya gini, bisa jelaskan lagi dari Waringin Hotel ini tuh sudah ada berapa titik? Boleh Ibu dijawab kembali. Oke, untuk Waringin Hospitality, Mbak ya, untuk di Indonesia, kita tuh ada di Jakarta. Di Jakarta tuh kita wilayahnya juga tersebar, Mbak. Ada di Fatmawati, ada di Pecenongan, ada di Lumajang Kota, ada di Grogol ya Mbak ya. Dan itu memang di titik-titik yang memang untuk bisnis. Ya, Mbak, ya. Tetapi saat ini kita juga masuk ke staycation, family banyak yang liburan ke tempat kita. Kita ada di Purwokerto, Mbak. Kita ada di Purwokerto, kita ada di Bandung, di alun-alun dan di Popo. Lalu kita ada di Jambi, ada 2 unit hotel kita di Jambi, ada di Tanjung Selor, Mbak, Kalimantan Utara. Itu hotel kita, alhamdulillah hotel terbaik di situ. Dan tentu supportnya dari pemerintah daerah setempat juga sangat baik. Di Sidoarjo, di Surabaya, Mbak, kita tersebar di Surabaya dan akan menyebar lagi ke Sumeneb nantinya. Dan juga ada di Bogor, ada di Batu Licin dan masih terus berkembang, Mbak. Akan masih terus berkembang ya, tapi dari 2010 sampai sekarang sudah ada di 28 hotel, itu menurut saya luar biasa sekali gitu ya, dan masih bisa bertahan di masa pandemi ini karena strateginya menurut saya tuh keren-keren semua gitu ya. Alhamdulillah. Yang Mbak, kita bertahannya di pandemik ini karena tim manajemennya kita juga solid, tim operasional timnya hebat-hebat gitu ya, maksudnya dari tim salesnya juga mungkin terus tim developernya juga oke gitu ya, selalu berinovasi, kreatif juga gitu ya, makanya sampai detik ini kayaknya malah bertambah gitu ya. Iya gitu. Oke, untuk Tribuners ya, pokoknya untuk kalian semua yang ingin tahu informasi lebih lanjut atau pengen mendapatkan promo-promo yang menarik, apalagi ada promo di website ya, silakan dibuka di hotel88.co.id. Di situ kalian bisa mendapatkan promo-promo dari kamarnya ya Bu ya, untuk menginap. Betul ya. Dan kalian juga tidak perlu khawatir karena dari semua hotel Waringin Hospitality ini sudah melalui prokes yang sangat ketat ya, protokol kesehatan sudah ketat, dan telah memiliki sertifikat CHSE yang mencakup cleanliness, health, safety, environment, sustainability gitu ya. Pokoknya ini sama pemerintah sudah dianggap memang benar-benar mengikuti protokol kesehatan yang ditentukan oleh pemerintah. Oke, Bu Meti, mungkin ada closing statement terakhir nih sebelum kita tutup acara ini, boleh Bu? Ya, pertama pasti saya terima kasih sama Mbak Nia dan tim Tribun Jabar, dan terima kasih atas waktunya Tribuners yang sudah mendengarkan kita berbicara saat ini. Dan terus terang harapan kami ya, kami ingin dunia perhotelan, industri perhotelan segera bangkit, dan kami juga tetap memberikan harga yang terbaik karena walau bagaimanapun sangat kompetitif saat ini. Dan mohon Tribuners juga bisa cek, bisa follow Instagram kami, bisa lihat dan bisa update apa saja yang kami tawarkan melalui web kami yang tadi juga disampaikan sama Mbaknya. Berkenan saya ulang lagi mungkin hotel88.co.id dan juga luminorhotel.com. Dipastikan semuanya kami berikan yang terbaik untuk konsumen kami, Mbaknya.
Oke, kalau begitu terima kasih Ibu Meti untuk waktunya. Terima kasih Mbak dan Nia. informasinya yang sangat Sehat-sehat semua. Sama-sama ya Ibu, terima kasih untuk informasi yang sangat bermanfaat. Jadi Tribuners udah punya bucket list nih kalau nanti udah mulai tenang gitu situasinya dan pengen staycation, mungkin pengen staycation karena sekarang juga udah nggak begitu terlalu ketat. Mungkin ini bisa jadi bucket list untuk Tribuners semua. Oke, kalau begitu Tribuners, sudah 60 menit nih kita bersama-sama dari Coffee Morning bersama dengan Waringin Hospitality, dan kita sudah tahu juga bagaimana sih Waringin Hospitality ini itu bertahan dan memiliki strategi apa di masa pandemi COVID-19 ini dengan narasumber yaitu Ibu Metian Harahap sebagai Corporate Director of Marketing Waringin Hospitality Hotel Group. Kalau begitu Tribuner, saya ucapkan terima kasih untuk kalian semua yang telah menonton kami di live YouTube dan Facebook Tribun Jabar. Jangan lupa ya untuk follow Instagram dan ikuti berita-berita dari Tribun Jabar di website kami tribunjabar.id dan Instagram Tribun Jabar dan Tribun Jabar Biz. Saya Nia dari studio tribunjabar.id undur diri. Kita bertemu kembali di kesempatan berikutnya. Jangan lupa selalu ingat protokol kesehatan COVID-19 ya, dan selalu jaga kesehatan. Stay safe, stay healthy. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua.